Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokja MFK RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek. Berikut ini adalah video tentang sosialisasi pengelolaan B3 dan limbah B3 di RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek. Sesuai daftar golongan B3 yang terdapat dalam lampiran PP nomor 74 tahun 2001, terdapat 8 jenis klasifikasi B3, yaitu mudah terbakar atau flammable, beracun atau toksik, karsinogenik, iritan, berbahaya bagi lingkungan and dangerous for environment, pengoksidasi, korosif, dan mudah meledak atau eksplosif. Dan ruang lingkup tempat penyimpanan B3 tersebar di instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana, instalasi bedah sentral, ruang rawat jalan, ruang rawat inap, poli rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi sterilisasi sentral, instalasi hemodialisa, instalasi pengelolaan air limbah, dan TPS B3. Inventarisasi dan pemantauan B3 dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan unit kerja terkait penggunaan, penyimpanan, dan pengelolaan berdasarkan karakteristik atau jenis dan jumlah B3. Dan untuk pemberian label dan simbol B3 berdasarkan klasifikasinya, ini adalah simbol mudah terbakar atau flammable, kemudian beracun atau toksik, iritan, dan berbahaya bagi lingkungan atau dangerous for environment, dan korosif. Kemudian ini adalah label untuk tabung oksigen dan nitrogen. Untuk penyimpanan B3, ruang penyimpanan B3 harus terpisah dari bahan lain selain B3 dan berkunci. Lemari B3 terbuat dari bahan stainless atau plat besi yang memenuhi persyaratan penyimpanan B3 dan berkunci. Sistem sirkulasi udara dan terjaga suhunya antara 15-25 derajat Celcius, ada termometer suhu ruang atau hygrometer, dan ada lembar pencatatan suhu. B3 disusun berdasarkan karakteristik atau sifat resiko B3 seperti golongan mudah terbakar, mudah meledak, iritasi, korosif, dan lain-lain dalam kelompok terpisah disusun alfabetis dan FIFO atau FeFo. Pemisahan dan pengelompokan untuk menghindari reaktivitas. Ini adalah kompatibilitas penyimpanan B3. Untuk simbol C itu adalah cocok, X tidak cocok, dan T terbatas. Contoh, untuk cairan mudah terbakar, cocok disandingkan dengan cairan mudah terbakar, padatan mudah terbakar, reaktif, cairan korosif, dan infeksius. Kemudian cairan mudah terbakar tidak cocok disandingkan dengan limbah mudah meledak dan beracun. Untuk penanganan tumpahan B3 harus tersedia APD dan spill kit. Ini adalah contoh APD, ada pelindung kepala atau hair cap, pelindung mata dan muka atau wajah, kemudian ada kacamata dan masker bedah, pelindung telinga, pelindung pernafasan beserta perlengkapannya, perlindung tangan atau sarung tangan lateks, dan pelindung kaki atau cover shoes. Untuk isi dari spill kit B3 berupa warning sign, kantong plastik warna kuning 2 buah, kantong plastik warna hitam 2 buah, apron, hair cap, kacamata, masker, sarung tangan lateks, desinfektan dengan klorin 0,5%, cairan pel, pasir, tisu serap, dan dustpan. Ini adalah prinsip penanganan tumpahan B3 cairan infeksius, yaitu silobose-M. Siapkan APD, lokalisir tumpahan, beri desinfektan, serap dengan tisu, dan masukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Kemudian ini adalah prinsip penanganan tumpahan B3 cairan kimia, yaitu silose-M. Siapkan APD, lokalisir tumpahan, serap dengan tisu, dan masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Untuk alur pelaporan tumpahan B3, lakukan penanganan tumpahan B3 dan limbah B3 sesuai prosedur. Setelah melakukan penanganan tumpahan B3, lakukan pengisian formulir tumpahan B3, kemudian laporkan dan serahkan formulir tumpahan dan laporkan ke staf sanitasi atau kesehatan lingkungan atau tim K3RS bagian pengelolaan B3 dalam waktu 2 kali 24 jam.
Kemudian ini adalah MSDS atau Material Safety Data Sheet atau LDKP, lembar data keselamatan bahan, berisi tentang identitas bahan dan perusahaan, komposisi bahan, identifikasi bahaya, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, tindakan penanggulangan kebakaran, tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan, penyimpanan dan penanganan bahan, pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri, sifat fisika dan kimia, stabilitas dan reaktivitas bahan, informasi toksologi, informasi ekologi, pembuangan limbah, pengangkutan limbah, dan informasi peraturan perundangan yang berlaku. Untuk cara menggunakan MSDS, ini gunakan MSDS dengan bahasa Indonesia atau yang mudah dipahami, kemudian baca dan pahami yang utama MSDS, nama bahan berbahaya, cara penyimpanan, cara menggunakan, sifat bahaya pada organ tubuh, cara penanganan tumpahan, cara penanganan terpapar, dan APD yang direkomendasikan. Pengelolaan limbah B3. Limbah B3 di unit penghasil dipilah menjadi limbah infeksius seperti kasa, kapas, masker, sarung tangan, dan lain-lain yang terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Kemudian pembuangannya pada tempat sampah berwarna kuning dengan simbol biohazard yang sudah dilapisi dengan kantong plastik warna kuning. Limbah farmasi seperti sisa obat, obat kedaluarsa, kemasan bekas kimia seperti botol infus, kaca dan plastik dan lain-lain, dan semua limbah dari farmasi. Kemudian untuk pembuangannya dibuang di tempat sampah berwarna kuning dengan simbol biohazard dan sudah dilapisi dengan kantong plastik berwarna coklat. Kemudian limbah lainnya seperti aki atau baterai bekas, kain majurin bekas atau used rags, limbah elektronik termasuk cathode ray tube atau CRT, lampu TL, printed circuit board atau PCB, karet kawat atau web rubber, kemasan bekas B3, botol infus, botol vial dan lain-lain, sludge ipal, larutan asam bekas cairan HD, larutan alkali bekas cairan HD, limbah cair laboratorium, dan limbah cairan tubuh. Pemilahan limbah B3 di unit penghasil. Untuk limbah infeksius dibuang pada tempat sampah berwarna kuning dengan simbol biohazard dengan plastik berwarna kuning. Kemudian untuk limbah farmasi dibuang pada tempat sampah berwarna kuning dengan simbol biohazard dan sudah dilapisi dengan plastik berwarna coklat. Pengambilan limbah B3 dari unit penghasil untuk diangkut ke TPS B3 dilakukan oleh petugas pengambil limbah B3 dan dilakukan pada jam 5-6 pagi dengan menggunakan kereta sampah khusus infeksius. Namun jika timbulan limbah B3 sudah terkumpul banyak di luar jam pengambilan tersebut, maka petugas kebersihan mengangkut menggunakan tempat sampah beruda ke TPS B3. Di TPS B3 nantinya akan dilakukan penimbangan sesuai dengan unit penghasil. Dan semua petugas yang berinteraksi dengan timbulan limbah B3 diwajibkan menggunakan APD sesuai area indikator APD yang telah ditetapkan oleh PPI. Untuk penyimpanannya, cold storage digunakan untuk menyimpan limbah infeksius dan untuk limbah lainnya disimpan di ruang penyimpanan limbah B3. Untuk pengolahan diserahkan ke pihak ketiga yang berizin dan sudah didukung dengan MOU. Secara singkat, ini adalah alur limbah B3 dari unit penghasil dibawa ke TPS B3, kemudian ke pihak ketiga atau pengolah limbah B3. Dan ini adalah alur limbah cair rumah sakit dengan menggunakan sistem biofilter. Sebelum diolah, limbah akan masuk ke pengolahan awal atau pre-treatment, kemudian masuk ke proses pengolahan, dan yang terakhir adalah post-treatment. Air limbah dari tahap post-treatment mengalir ke bak indikator secara gravitasi. Bak indikator atau kolam ikan di situ untuk memudahkan deteksi mutu air limbah. Juga sebagai jaminan bahwa air limbah yang diolah layak untuk dibuang. Untuk menetralisir bakteri atau kuman, pada pipa influent diinjeksi kapori cair. Dan air dari bak indikator setelah diklorinasi, air hasil treatment IPA sudah layak buang. Demikian sosialisasi dari kami Pokja MFK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.